Punya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia dan mubarakah ini. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang, dari alam jahiliyah menuju alam modern seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang berbahagia, dunia yang begitu luas dan jarak antara negara satu dan negara yang lainnya tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang menerima informasi dari belahan dunia lainnya. Hal ini disebabkan oleh cepatnya menerima informasi dan komunikasi melalui teknologi elektronik digital atau biasa kita sebut dengan internet. Baik, kita mulai dari internet. Jika kita membahas internet, pastilah ada sisi positif dan sisi negatif internet. Dalam hal ini, cara kita berkomunikasi di dalam internet secara tidak langsung. Jika kita melihat dari sisi positif, maka kita akan mengatakan bahwa internet mempermudah masyarakat mencari informasi di bidang kehidupan apapun. Sedangkan ketika kita melihat dari sisi negatifnya, maka kita akan mengatakan bahwa internet adalah salah satu penyebab banyaknya berita-berita bohong atau hoax. Dan pertanyaannya, bagaimanakah cara menanggulangi berita-berita hoax yang tersebar pada zaman sekarang ini? Jawabannya adalah konsep Al-Quran dalam menyikapi hoax. Itulah judul cerahan yang kami bawakan pada malam hari ini. Hoax merupakan fenomena yang sudah tersebar di tengah masyarakat. Hal ini viral dikarenakan banyaknya pendukung, yaitu pendukung media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Masyarakat mempunyai ruang kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan, menerima, mencari, dan membagikan opini atau pendapat mereka dengan cara mereka sendiri. Dan tanpa kita sadari, masyarakat pada zaman sekarang ini tidak lagi menggunakan etika dalam berkomunikasi. Jadi, tidak heran ketika kita melihat berita-berita hoax marak terjadi pada zaman sekarang ini. Hal ini sebenarnya bukan hal baru dalam dunia, melainkan sudah ada pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat maraknya kasus hoax yang menyebar di akhir-akhir ini, maka kita sebagai umat muslim harus melihat pandangan Al-Quran dalam menyikapi berita-berita hoax. Hal ini sangat penting karena mengingat Al-Quran dijadikan sebagai pedoman umat muslim dalam berkehidupan sehari-hari. Maka kita harus melihat respons Al-Quran dalam menyikapi berita hoax, khususnya dalam surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi,
لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa dari mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, maka dia akan mendapatkan azab yang besar pula. Di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebarkan berita hoax atau berita bohong adalah dosa besar. Al-Quran menjelaskan hal ini bukan tanpa alasan. Hoax menyebabkan ketidaknyamanan, kerugian, dan bahkan ketidakamanan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Banyak contoh kasus-kasus yang dikarenakan oleh berita hoax. Contohnya, pemecatan karyawan oleh bos. Yang kedua, petinggi-petinggi yang sudah tidak percaya lagi pada bawahannya. Yang ketiga, suami istri yang memilih jalan perpisahan. Dan yang parah lagi, banyaknya korban-korban jiwa. Hal ini dikarenakan oleh berita-berita bohong atau hoax yang tidak bisa bertanggungjawabkan fakta kebenarannya. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengklarifikasi berita-berita yang kita terima. Telah tersusun rapi di dalam Al-Quran bahwa agar kita atau sesama umat muslim tidak terjadi konflik baik kelompok maupun individu. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum qauman bijahalatin
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawakan suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar engkau tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya engkau menyesali perbuatanmu itu. Dalam menyebarkan hoax atau berita bohong, itu adalah bukan hal yang sepele dan remeh. Mungkin banyak masyarakat yang masih menganggap hal ini wajar dilakukan. Seperti contohnya masyarakat di dunia maya. Mereka menganggap hal seperti ini hal yang sepele. Mereka merasa mempunyai ruang bebas ekspresi, sehingga ruang bebas ekspresi inilah yang mereka tanamkan, sehingga mereka menerima dan membagikan informasi, walaupun informasi itu adalah informasi yang tidak benar kebenarannya. Tidak boleh serta-merta menjatuhkan tuduhan, karena tuduhan yang tidak beralasan akan menjatuhkan kepada kekacauan dan fitnah. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah pembohong belaka. Tetapi di sisi munafik, yang bohong itulah yang mereka benarkan, dan yang benar itulah yang mereka bohongkan. Sudah tertera pada Al-Quran, selain surah An-Nur ayat 11 dan surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Innama yaftirul kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya yang mengenakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah memberikan karunia-Nya dengan penangguhan azab. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai hamba-hambanya dengan memberikan mereka kesempatan untuk bertaubat. Tetapi hambanya harus bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kita sebagai umat muslim atau sebagai hamba Allah seharusnya memiliki syukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyebaran berita bohong atau hoax dapat mengganggu ukhuwah Islamiyah dalam bernegara dan beragama. Dan konten-konten yang negatif di media sosial akan menyebabkan runtuhnya ukhuwah Islamiyah. Contoh konten-kontennya ialah konten-konten yang provokatif, Propaganda dan memecah belah bangsa. Jadi, kita sebagai umat muslim harus cerdas dalam menyikapi hal ini. Dan kita sebagai umat muslim harus melihat pandangan Al-Quran dan hadis terkait menyebarkan berita bohong atau hoax. Sebelum kami akhiri cerahan kami bermohon maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi